Ego dan id, buku karya Sigmund Freud, bagian kelima, hubungan-hubungan ego yang dependen. Kompleksitas pokok bahasan kita pasti menjadi dalih bagi fakta bahwa tidak ada satupun judul bab buku ini benar-benar berkaitan dengan isinya, dan bahwa saat beralih ke aspek baru suatu topik, kita selalu kembali ke masalah-masalah yang sudah dibahas. Karena itulah, sudah berulang-ulang kita katakan bahwa ego sebagian besarnya dibentuk dari identifikasi yang mengambil alih tempat kateksis-kateksis yang ditinggalkan ego. Bahwa yang pertama dari identifikasi-identifikasi itu selalu berperilaku sebagai sebuah agensi khusus dalam ego dan terpisah dari ego dalam rupa sebuah superego. Sedangkan kemudian ketika ia tumbuh semakin kuat, ego bisa menjadi lebih resisten terhadap pengaruh-pengaruh identifikasi semacam itu. Superego berutang posisi istimewanya dalam ego atau sehubungan dengan ego pada sebuah faktor yang harus dipertimbangkan dari dua sisi. Di satu pihak, faktor itu adalah identifikasi yang pertama dan yang terjadi ketika ego masih lemah. Dan di lain pihak, faktor itu adalah ahli waris kompleks Oedipus dan dengan demikian memasukkan objek paling penting ke dalam ego. Hubungan superego dengan perubahan-perubahan terkemudian, ego kurang lebihnya sama dengan hubungan fase seksual primer masa kanak-kanak dengan kehidupan seksual terkemudian setelah pubertas. Walaupun bisa diakses oleh semua pengaruh yang datang belakangan, tak urung sepanjang hidup, hubungan itu melestarikan karakter yang diberikan kepadanya oleh derivasinya dari kompleks ayah, yakni kapasitas untuk berdiri terpisah dari ego dan untuk menguasainya. Hubungan itu adalah kenangan akan kelemahan yang telah lalu dan ketergantungan pada ego, dan ego matang tetap menerima dominasinya. Ketika anak-anak suatu ketika berada di bawah paksaan untuk mematuhi orang tuanya, ego pun tunduk pada perintah kategori superegonya. Tetapi derivasi superego dari objek kateksis pertama id dari kompleks Oedipus bahkan mengisyaratkan lebih dari itu. Derivasi ini seperti yang sudah kita tunjukkan membawanya ke dalam hubungan dengan pemerolehan filogenetis id dan menjadikannya reinkarnasi struktur ego terdahulu yang meninggalkan endapan dalam id. Dengan demikian, superego selalu dekat dengan id dan bisa bertindak sebagai representasinya, face a face ego. Ia menjangkau jauh ke dalam id dan karena itulah ia lebih jauh dari kesadaran ketimbang ego. Kita akan mengapresiasi sebaik-baiknya hubungan-hubungan itu dengan beralih pada fakta-fakta klinis tertentu yang sudah lama tidak lagi baru tetapi masih belum dibahas secara teoritis. Ada orang-orang tertentu yang berperilaku dengan cara sangat unik selama kerja analisis. Ketika orang berbicara sepenuh harapan kepada mereka atau mengungkapkan kepuasan terhadap kemajuan dalam perlakuan, mereka menunjukkan tanda-tanda kekecewaan dan kondisi mereka hampir selalu menjadi lebih buruk. Kita mulai memandang hal itu sebagai tantangan dan sebagai upaya untuk membuktikan superioritas mereka atas dokter yang bersangkutan. Tetapi kemudian kita sampai pada pandangan yang dalam dan lebih tepat. Kita menjadi yakin orang-orang seperti itu bukan hanya tidak tahan dengan segala pujian atau penghargaan, melainkan juga mereka bereaksi berbanding terbalik dengan kemajuan perlakuan. Setiap solusi parsial yang mestinya membuahkan hasil dan pada orang-orang lain benar-benar membuahkan hasil dalam satu perbaikan atau penangguhan simptom-simptom menghasilkan pembusukan penyakit dalam diri mereka. Bukannya membaik, mereka justru bertambah parah selama perawatan. Mereka memperlihatkan apa yang dikenal sebagai reaksi terapeutik negatif. Tidak ada keraguan bahwa ada sesuatu pada diri orang-orang itu yang mengatur diri melawan pemulihan mereka. Dan pendekatannya adalah rasa takut akan pemulihan, seolah-olah hal itu merupakan sebuah bahaya.
Kita terbiasa mengatakan bahwa kebutuhan akan penyakit lebih kuat pada diri mereka daripada keinginan untuk sembuh. Jika kita menganalisis penolakan ini dengan cara seperti biasa, maka bahkan sesudah toleransi diberikan terhadap satu sikap menentang dokter dan bagi fiksasi terhadap berbagai bentuk perolehan dari penyakit. Bagian yang lebih besar masih tersisa dan ia mengungkapkan dirinya sebagai hambatan yang paling kuat bagi kesembuhan, lebih kuat dari hambatan-hambatan familiar seperti isolasi narsistis, sikap negatif terhadap dokter, dan berpegang kuat-kuat pada apa yang diperoleh dari kondisi sakit. Pada akhirnya kita tahu bahwa kita sedang berurusan dengan apa yang disebut sebuah faktor moral, sebuah rasa bersalah yang menemukan pemuasannya dalam penyakit dan menolak untuk melepaskan hukuman penderitaan. Kita mestinya benar-benar dengan memandang penjelasan menciutkan hati ini sebagai sesuatu yang final. Tetapi pada diri pasien, rasa bersalah ini tidak bisa apa-apa. Ia tidak mengatakan kepada pasien bahwa dirinya bersalah, dia tidak merasa bersalah, dia merasa sakit. Rasa bersalah ini hanya mengungkapkan diri sebagai sebuah penolakan untuk sembuh yang sangat sulit untuk diatasi. Juga luar biasa sulit meyakinkan pasien bahwa motif ini mendasari sakitnya yang terus-menerus. Dia berpegang teguh pada penjelasan yang lebih jelas bahwa penyembuhan melalui analisis bukanlah penyembuhan yang tepat untuk kasusnya. Deskripsi yang telah kita sampaikan berlaku untuk kejadian-kejadian yang paling ekstrim dalam urusan ini. Tetapi dalam kadar yang lebih rendah, faktor ini harus dihadapi dalam banyak kasus. Mungkin dalam semua kasus neurosis yang relatif parah. Bahkan mungkin saja memang unsur dalam situasi inilah sikap ego ideal yang menentukan tingkat keparahannya penyakit neurotik. Karena itulah kita tidak perlu ragu-ragu membahas lebih utuh cara di mana rasa bersalah mengungkapkan diri dalam kondisi-kondisi yang berlainan. Satu penafsiran atas rasa bersalah yang normal dan sadar dalam kurung nurani tidak menimbulkan kesulitan apapun. Rasa bersalah semacam ini didasarkan pada ketegangan antara ego dengan ego ideal, dan itu merupakan ungkapan hukuman terhadap ego oleh agen kritisnya. Perasaan inferioritas yang begitu dikenal pada orang-orang neurosis bisa dikatakan tidak jauh-jauh amat dari itu. Dalam dua penyakit yang sangat familiar, rasa bersalah sudah menjadi kesadaran yang terlalu kuat. Dalam dua penyakit itu, ego ideal memperlihatkan sikap keras tertentu dan sering mengamuk melawan ego dengan cara yang kejam. Sikap ego ideal dalam dua kondisi ini, neurosis obsesif dan melankolis, menghadirkan bersama kemiripan ini perbedaan-perbedaan yang tidak kalah signifikannya. Dalam bentuk-bentuk neurosis obsesif tertentu, rasa bersalah luar biasa gaduhnya, tetapi ia tidak bisa menjustifikasi dirinya pada ego. Karena itulah ego pasien memberontak terhadap tuduhan bersalah dan mencari dukungan dokter dalam menyangkalnya. Tentu saja bodoh sekali menurut ini, karena melakukan hal tersebut tidak akan ada efeknya. Akhirnya analisis menunjukkan bahwa superego dipengaruhi oleh proses yang tetap tidak diketahui oleh ego. Sebetulnya mungkin proses yang tetap tidak diketahui oleh ego sebetulnya mungkin saja menemukan impuls-impuls di represi yang benar-benar berada di dasar rasa bersalah. Dengan demikian, dalam hal ini superego lebih tahu daripada ego tentang id tak sadar. Dalam melankolia terasa lebih kuat lagi kesan bahwa superego sudah mendapatkan pijakan atas kesadaran. Tetapi di sini ego tidak mengungkapkan keberatan. Ia mengakui kesalahannya dan tunduk pada hukuman. Kita paham perbedaannya. Dalam neurosis obsesif, yang menjadi soal adalah impuls-impuls yang menimbulkan keberatan yang tetap berada di luar ego. Sedangkan dalam melankolia, objek yang menjadi sasaran kemarahan superego dimasukkan ke dalam ego melalui identifikasi.
Tentu saja tidak jelas mengapa rasa bersalah mencapai kekuatan luar biasa semacam itu dalam dua gangguan neurotis ini. Tetapi problem yang disampaikan dalam keadaan ini terletak di arah yang lain. Kita harus menangguhkan pembahasan tentang itu sampai kita menangani kasus-kasus lain di mana rasa bersalah tetap tak sadar. Hal ini pada dasarnya ditemukan dalam histeria dan dalam kondisi-kondisi satu jenis histeria. Di sini mekanisme di mana rasa bersalah tetap tak sadar mudah ditemukan. Ego histeris menghalau satu persepsi yang sangat mencemaskan yang dengannya kritik terhadap superegonya mengancam dia. Dengan cara yang sama ketika yang dimana hal itu terbiasa menghalau sebuah objek kateksis yang tidak tertangguhkan dengan satu tindakan represi. Dengan demikian, ego adalah yang bertanggung jawab atas rasa bersalah yang tetap tak sadar. Kita tahu bahwa aturannya adalah ego melakukan represi untuk melayani dan atas perintah superegonya. Tetapi ini adalah sebuah kasus di mana ia mengarahkan senjata yang sama kepada pemberi tugas yang keras. Dalam neurosis obsesif, seperti yang kita tahu, fenomena pembentukan reaksi mendominasi. Tetapi di sini, dalam histeria, ego hanya berhasil menjaga jarak dari material yang dirujuk oleh rasa bersalah. Orang bisa melangkah lebih jauh dan menawarkan hipotesis bahwa satu bagian besar rasa bersalah normalnya pasti tetap tak sadar. Karena asal mula kesadaran berhubungan erat dengan kompleks Oedipus yang termasuk dalam ketaksadaran. Jika ada orang yang condong untuk mengajukan proposisi paradoks bahwa manusia normal tidak hanya jauh lebih amoral dari yang diyakininya, tetapi juga jauh lebih bermoral dari yang dia tahu. Psikoanalisis di mana temuan-temuan paruh pertama, penegasan bersandar, tidak punya keberatan untuk bangkit melawan paruh kedua. Memang mengejutkan mendapati bahwa dengan satu peningkatan dalam ketaksadaran, ini rasa bersalah bisa mengubah orang menjadi penjahat. Tetapi tak pelak lagi itu adalah fakta. Dalam diri banyak penjahat, terutama penjahat-penjahat muda, dimungkinkan mendeteksi adanya rasa bersalah yang sangat kuat yang sudah ada sebelum kejahatan. Dan karenanya rasa bersalah bukanlah hasil kejahatan, melainkan motifnya. Seolah-olah merupakan suatu kelegaan bisa mengikatkan rasa bersalah tak sadar ini pada sesuatu yang nyata dan seketika. Dalam semua situasi ini, superego memperlihatkan independensi dari ego sadar dan hubungan eratnya dengan id tak sadar. Sekarang, berkenaan dengan arti penting yang sudah kita sandangkan pada residu verbal prakesadaran dalam ego, timbul pertanyaan, apakah bisa jadi bahwa superego sejauh ia adalah ketaksadaran terdiri atas presentasi kata semacam itu, dan jika tidak, hal lain apakah yang terkandung di dalamnya? Jawaban tentatif kita adalah bahwa sama tidak mungkinnya bagi superego maupun ego untuk menyangkal asal-usulnya dari hal-hal yang didengar, karena ia adalah bagian dari ego dan tetap bisa diakses oleh kesadaran melalui presentasi-presentasi kata ini, dalam kurung konsep abstraksi. Tetapi energi kateksis tidak menjangkau muatan-muatan superego dari persepsi pendengaran, instruksi atau bacaan, melainkan dari sumber-sumber di dalam id. Pertanyaan yang kita tangguhkan jawabannya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, bagaimanakah pada dasarnya superego mewujudkan diri sebagai rasa bersalah, dalam kurung, atau lebih tepatnya sebagai kritik, karena rasa bersalah adalah persepsi dalam ego yang menjawab kritik ini. Dan lebih dari itu, mengembangkan sikap luar biasa kasar dan keras terhadap ego. Jika kita menengok ke melankolia terlebih dahulu, kita dapati bahwa superego yang berlebihan kuatnya yang mendapatkan pijakan atas kesadaran mengamuk terhadap ego dengan kekerasan yang tak kenal ampun, seolah-olah ia memiliki seluruh sadisme yang ada pada orang yang bersangkutan. Berdasarkan pandangan kita tentang sadisme, harusnya kita katakan bahwa komponen destruktif untuk menempatkan diri dalam superego dan berbalik melawan ego. Apa yang sekarang
berkuasa dalam superego bisa dikatakan adalah satu kebudayaan murni, insting kematian, dan pada kenyataannya ia sering cukup berhasil dalam mendorong ego menuju kematian. Jika ego tidak menghalau tirannya pada waktunya dengan mengubah arah menuju mania. Kritik terhadap nurani dalam bentuk-bentuk neurosis obsesif tertentu tak kalah menekan dan menyiksanya. Tetapi di sini situasinya tidak begitu jelas. Penting untuk ditekankan bahwa neurotik obsesif bertolak belakang dengan neurotik melankolis. Pada kenyataannya tidak pernah mengambil langkah penghancuran diri. Seolah-olah dia kebal dari bahaya bunuh diri. Dan dia terlindungi dari bunuh diri jauh lebih baik ketimbang neurotik histeris. Kita bisa melihat bahwa apa yang menjamin keselamatan ego adalah fakta bahwa objek tetap dipertahankan. Dalam neurosis obsesif dimungkinkan melalui regresi menuju pengorganisasian pragenital bagi impuls cinta untuk mengubah diri menjadi impuls agresi terhadap objek. Di sini insting destruksi kembali dibebaskan dan ia berusaha menghancurkan objek. Atau setidaknya ia tampak punya niat begitu. Tujuan-tujuan ini tidak diadopsi oleh ego yang malah bertarung melawan tujuan-tujuan itu melalui pembentukan reaksi dan langkah-langkah berjaga-jaga. Tujuan-tujuan itu tetap berada dalam id. Meskipun demikian, superego berperilaku seolah-olah ego bertanggung jawab atas tujuan-tujuan itu dan pada saat yang sama menunjukkan keseriusan seperti ketika ia mengkritik niat-niat destruktif itu, sehingga niat-niat itu tidak lagi hanya merupakan kemiripan yang ditimbulkan oleh regresi, tetapi menjelma satu pengganti yang nyata benci untuk cinta. Tidak berdaya dalam arah dua-duanya ego mempertahankan diri dengan sia-sia. Seperti ketika melawan provokasi id, pembunuh, dan melawan kritik nurani yang menghukum. Ia berhasil mengimbangi setidak-tidaknya aksi yang paling brutal dari kedua belah pihak. Hasil pertamanya adalah penyiksaan diri yang tak ada habisnya, dan akhirnya menyusullah satu siksaan sistematis terhadap objek, sejauh ia berada dalam jangkauan. Insting-insting kematian yang berbahaya ditangani dalam individu melalui berbagai cara. Untuk sebagiannya, mereka dianggap tidak berbahaya dengan dilebur bersama komponen-komponen erotis. Untuk sebagiannya dialihkan ke dunia luar dalam bentuk agresi. Sementara hingga kadar yang besar, komponen-komponen itu pasti melanjutkan kerja internal mereka yang tak terhindarkan. Lalu, bagaimana bisa dalam melankolia superego menjadi semacam tempat berkumpul bagi insting-insting kematian? Dari sudut pandang kontrol instinktif, sudut pandang moralitas, bisa dikatakan tentang id bahwa ia sepenuhnya non-moral, tentang ego yang berusaha menjadi moral, dan tentang superego yang bisa menjadi supermoral dan kemudian menjadi kejam sama dengan kekejaman yang hanya bisa ditunjukkan oleh id. Penting untuk diperhatikan bahwa semakin seseorang meredam agresivitasnya terhadap dunia luar, semakin keras dan ini agresif dia jadinya dalam ego idealnya. Pandangan yang lazim melihat situasi itu dengan cara sebaliknya. Standar yang ditetapkan oleh ego ideal tampaknya menjadi motif bagi penindasan agresivitas. Meski begitu, faktanya tetap seperti yang sudah kita nyatakan. Semakin seseorang mengontrol agresivitasnya, semakin intens jadinya kecenderungan idealnya pada agresivitas terhadap egonya. Ini seperti sebuah penggantian, sebuah gerak berputar di atas egonya sendiri. Tetapi moralitas normal yang biasa sekalipun memiliki satu sifat yang mengekang dengan keras dan melarang dengan kejam. Dari sinilah sesungguhnya konsepsi itu memunculkan suatu ada yang lebih tinggi yang menebar hukuman tanpa kenal belas kasihan. Saya tidak dapat melangkah lebih jauh dalam pertimbangan saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa memperkenalkan satu hipotesis baru. Superego muncul seperti yang kita tahu dari sebuah identifikasi dengan ayah yang dipakai sebagai model. Setiap identifikasi semacam itu bersifat deseksualisasi atau bahkan sublimasi.
Sekarang tampak seolah-olah ketika suatu transformasi jenis ini terjadi, pada saat yang sama satu diffusi instingtif pun berlangsung. Setelah sublimasi, komponen erotis tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh daya rusak yang digabungkan dengannya. Dan ini dilepas dalam bentuk suatu kecenderungan akan agresi dan destruksi. Diffusi ini akan menjadi sumber karakter utama kekasaran dan kekajaman yang diperlihatkan oleh ideal. Dalam tanda petik, kamu harusnya yang ditaktoris. Mari kita renungkan kembali neurosis obsesif sejenak. Keadaannya berbeda di sini. Diffusi cinta menjadi agresivitas tidak hanya dipengaruhi oleh kerja ego, tetapi merupakan hasil dari satu regresi yang terjadi dalam id. Tetapi proses ini meluas melampaui id hingga superego yang lalu meningkatkan sifat kerasnya terhadap ego yang polos. Meskipun demikian, tampaknya dalam kasus ini tak kurang daripada dalam kasus melankolia, ego setelah memperoleh kontrol atas libido melalui identifikasi, karena melakukan itu lalu dihukum oleh superego melalui perantaraan agresivitas yang dicampur dengan libido. Gagasan-gagasan kita tentang ego mulai menjadi jelas dan berbagai macam hubungannya memperoleh ciri khas. Sekarang kita melihat ego dalam kekuatannya dan dalam kelemahannya. Ia dipercaya mengemban fungsi-fungsi penting berkat relasinya dengan sistem persepsual. Ia memberikan satu perintah kepada proses-proses mental pada waktunya dan menghadapkan mereka pada uji realitas. Dengan menyela proses berpikir, ia memastikan penundaan, pelepasan motoris dan mengontrol akses pada motilitas. Kekuatan terakhir ini tentu saja lebih merupakan persoalan bentuk daripada fakta. Dalam masalah aksi, posisi ego mirip posisi monarki konstitusional yang tanpa persetujuannya tidak ada hukum yang bisa disahkan. Tetapi ragu-ragu jauh sebelum mengeluarkan vetonya terhadap setiap langkah yang diajukan parlemen. Semua pengalaman hidup yang berasal dari luar memperkaya ego. Meskipun demikian, tundukan pada dirinya sendiri, ia menarik libido dari id dan mengubah objek kateksis id menjadi struktur ego. Dengan ia memanfaatkan pengalaman-pengalaman abad-abad lampau yang disimpan dalam id. Ada dua jalur yang bisa digunakan muatan id untuk menembus ego. Jalur pertama adalah jalan yang langsung. Jalur kedua lewat melalui jalan ego ideal. Jalur mana yang ditempuh untuk beberapa aktivitas mental adalah hal penting yang menentukan. Ego berkembang dari memahami insting-insting sampai mengontrol mereka, dari mematuhi insting-insting sampai menghambat mereka. Dalam pencapaian ini banyak porsi yang diambil oleh ego ideal, yang memang untuk sebagiannya merupakan reaksi pembentukan terhadap proses instinktif id. Psikoanalisis adalah satu instrumen untuk memungkinkan ego mencapai satu penaklukan progresivitas atas id. Meskipun demikian, dari sudut pandang lain kita melihat ego yang sama ini sebagai makhluk malang yang diharuskan melayani tiga tuan dan dengan demikian terancam oleh tiga bahaya. Dari dunia luar, dari libido id, dan dari kerasnya superego. Ada tiga jenis ansietas yang berkaitan dengan tiga bahaya ini. Karena ansietas adalah ungkapan suatu langkah mundur dari bahaya. Sebagai makhluk perbatasan, ego berusaha menjadi penghubung antara dunia dan id, untuk membuat id bisa beradaptasi dengan dunia dan melalui aktivitas ototnya menjadikan dunia tunduk pada kehendak id. Sesungguhnya ia berperilaku seperti dokter selama sebuah perlakuan analitis. Ia menawarkan dirinya sendiri dengan perhatian yang diberikannya pada dunia luar, sebagaimana ia diberikan oleh objek libidinal kepada id, dan bertujuan menyandangkan libido id kepada dirinya sendiri. Ia bukan hanya pembantu bagi id, melainkan ia juga adalah budak patuh yang berusaha
menggapai cinta tuannya. Kapanpun memungkinkan, ia berusaha untuk selalu berhubungan baik dengan id. Ia menyandangi perintah-perintah ketaksadaran. Id dengan pakaian rasionalisasi persepsinya, ia berpretensi bahwa id sedang menunjukkan kepatuhan pada teguran realitas. Bahkan ketika pada kenyataannya id tetap sulit dikendalikan dan keras kepala. Ia menyamarkan konflik-konflik antara id dengan realitas dan jika mungkin konflik-konfliknya dengan superego juga. Dalam posisi tengahnya antara id dan realitas, ia terlalu sering menyerah pada godaan untuk menjadi penjilat, oportunis, dan berbohong. Seperti seorang politikus yang melihat kebenaran tetapi ingin mempertahankan posisi populernya. Terhadap dua golongan insting ini, sikap ego tidaklah netral. Melalui kerja identifikasi dan sublimasinya, ia memberikan bantuan kepada insting kematian dalam id untuk meraih kontrol atas libido. Tetapi dengan melakukan itu, ia beresiko menjadi objek insting kematian dan kemusnahannya sendiri. Agar bisa membantu dengan cara ini sendiri harus dipenuhi oleh libido. Karena itulah ia menjadi representasi eros dan kemudian berhasrat untuk hidup dan dicintai. Tetapi karena kerja sublimasi ego menghasilkan difusi insting dan pembebasan insting-insting agresif dalam superego, pertarungannya melawan libido membuatnya rentan terhadap bahaya perlakuan buruk dan kematian. Dalam penderitaan di bawah serangan superego atau bahkan menyerah kepadanya, ego menemui nasib sebagai protista yang dihancurkan oleh produk-produk dekomposisi yang diciptakannya. Dari sudut pandang ekonomis, moralitas yang berfungsi dalam superego tampaknya merupakan satu produk dekomposisi yang serupa. Di antara hubungan-hubungan dependen dalam mana ego berdiri, hubungan ego dengan superego barangkali adalah yang paling menarik. Ego adalah tempat ansietas yang aktual, diancam bahaya dari tiga arah. Ia mengembangkan refleks kabur dengan menarik kateksis-kateksisnya sendiri dari persepsi mengancam atau dari proses yang dianggap serupa itu dalam id dan memancarkannya sebagai ansietas. Reaksi primitif ini kemudian digantikan oleh pelaksanaan kateksis protektif dalam kurung mekanisme fobia. Apa yang ditakutkan ego dari luar dan dari bahaya libidinal itu tidak bisa dijelaskan dengan pasti. Kita tahu bahwa ketakutan itu diatasi atau dilenyapkan, tetapi tidak bisa dimengerti secara analitis. Ego sekadar mematuhi peringatan prinsip kesenangan. Di sisi lain, kita tahu apa yang tersembunyi di balik ketakutan ego pada superego, ketakutan pada nurani. Keberadaan superior yang berubah menjadi ego ideal langsung mengancam pengebilian, dan ketakutan pada pengebilian ini barangkali adalah nukleus di mana berkumpul ketakutan selanjutnya terhadap nurani. Ketakutan inilah yang tetap bertahan sebagai ketakutan terhadap nurani. Frasa yang kedengarannya hebat bahwa setiap ketakutan pada akhirnya adalah ketakutan terhadap kematian hampir tidak ada maknanya dan yang jelas tidak bisa dibenarkan. Frasa ini bagi saya sebaliknya sangat tepat untuk membedakan ketakutan terhadap kematian dari ketakutan mencekam terhadap sebuah objek dalam kurung ansietas realistis dan dari ansietas libidinal neurotis. Hal ini menyodorkan satu masalah sulit bagi psikoanalisis karena kematian adalah sebuah konsep abstrak dengan muatan negatif di mana tidak ada ketaksadaran korelatif yang bisa ditemukan. Tampaknya mekanisme ketakutan pada kematian tak lebih dari mekanisme ego menanggalkan kateksis libidinal narsistisnya dalam suatu langkah yang sangat besar. Artinya ia melepaskan dirinya sendiri, persis dengan ia melepaskan suatu objek eksternal dalam kasus-kasus lain saat ia merasakan ansietas. Saya yakin bahwa ketakutan akan kematian adalah sesuatu yang terjadi antara ego dan superego. Kita tahu bahwa ketakutan akan kematian muncul di bawah dua kondisi, dalam kurung yang lebih jauh sepenuhnya analog dengan situasi-situasi di mana jenis ansietas yang lain berkembang, tutup kurung, yakni sebagai sebuah reaksi terhadap suatu bahaya eksternal dan sebagai sebuah proses internal. Misalnya seperti dalam melankolia, sekali lagi dalam sebuah manifestasi neurotik, mungkin
membantu kita dalam memahami manifestasi yang normal. Takut terhadap kematian dalam melankolia hanya mengakui satu penjelasan, bahwa ego menyerah karena ia merasa dirinya dibenci dan dikejar-kejar, bukannya dicintai. Karena itu, bagi ego, hidup sama artinya dengan dicintai. Dicintai oleh superego, yang di sini sekali lagi tampak sebagai representasi id. Superego memenuhi fungsi yang sama, melindungi dan menyelamatkan yang dalam hari-hari terdahulu dipenuhi oleh ayah dan kemudian oleh Tuhan atau takdir. Tetapi ketika ego mendapati dirinya dalam bahaya nyata yang terlalu banyak, ia yakini tak akan mampu dia atasi dengan kekuatannya sendiri. Kesimpulannya juga akan sama. Ia melihat dirinya ditinggalkan oleh semua kekuatan pelindung dan membiarkan dirinya mati. Di sini tambahan lagi, sekali lagi situasinya sama dengan yang mendasari kondisi ansietas besar pertama masa kelahiran dan ansietas infantil akan kerinduan, ansietas karena perpisahan dari ibu yang melindunginya. Pertimbangan-pertimbangan ini membuat memandang ketakutan terhadap kematian seperti ketakutan terhadap nurani. Sebagai sebuah perkembangan ketakutan terhadap kebiri menjadi mungkin. Signifikansi besar yang ditunjukkan rasa bersalah dalam neurosis menjadikan bisa dipahaminya konsep bahwa ansietas neurotik umum diperkuat dalam beberapa kasus dengan kemunculan ansietas antar ego dan superego. Dalam kurung, takut terhadap kebiri, nurani, kematian, tutup kurung. Kesini juga akhirnya kita kembali tidak memiliki sarana menunjukkan cinta ataupun benci kepada ego. Tidak diketahui apa yang diinginkannya, ia tidak mencapai satupun kehendak yang seragam. Eros dan insting kematian bertarung di dalamnya. Kita sudah melihat senjata apa yang dipakai satu kelompok insting untuk mempertahankan diri dari serangan kelompok lainnya. Tampaknya mungkin menggambarkan id berada di bawah dominasi insting-insting kematian yang bisu, tetapi perkasa, yang berhasrat mendapatkan kedamaian dan didorong oleh prinsip kesenangan mengistirahatkan eros. Si pembikin onar, tetapi mungkin hal itu memungkinkan pengecilan peran yang dimainkan oleh eros.